Stadian Sahrullah SPD, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Khadijah binti Khuwailid Ustadz Ridwan SPD MM Inok, yang kami hormati seluruh sivitas Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah, yang kami hormati para asatiz dan asatidzah, wabil khusus yang kami hormati rekan kami dari Bank Syariah Indonesia BSI, Bapak Gusman. Alhamdulillah beliau sempat hadir bersama kita. Beliau adalah rekan khusus Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah yang selalu membantu kita dalam proses penyelenggaraan semua kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. Yang kami hormati Pak RT Baiti Jannati, yang saya banggakan para santriah Pondok Khadijah binti Khuwailid Islamic Boarding School, yang insya Allah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wahidul qahhar al-azizul ghaffar mukawwirul layli ala an-nahar tazkiratan lidawil albab wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fada'alahum fi hadhihi ad-dar wa saghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil ibti'ad wal iddikar wa wafaqahum lid-dabi fi ta'atihi wa tahmidi daril qarar. أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنمى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله والهادي إلى صراط المستقيم والداعي إلى دين القيم. أما بعد, for the first time, let's thank to Allah who has given us the mercy and blessing till we can meet in this Islamic boarding school. Greeting and congratulations to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam puncak pentas santriwati Khadijah binti Khuwailid, kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesempatan untuk mengikuti, untuk menghadiri, menyempatkan diri dalam menghadiri, mengikuti acara pentas terakhir penutupan pentas santriwati yang insya Allah akan kita saksikan bersama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita selaku umatnya, yang telah mengajarkan kita selaku umatnya, yang telah mendidik kita selaku umatnya. Semoga apa yang diajarkan oleh beliau dapat kita terapkan, dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para asatiz dan asatidzah, tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan malam puncak pentas santriwati yang kita laksanakan pada hari ini, yang mana kegiatan ini telah terlaksana dari kemarin tanggal 16 Agustus hingga tanggal 17 hari ini, bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, yang mana kemerdekaan ini bukanlah sebuah hadiah atau sumbangan yang begitu saja, melainkan ini kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah, pengorbanan,
yang sangat besar, sehingga kita menghasilkan, bisa menikmati apa yang kita rasakan. Kemerdekaan sudah tidak adanya intimidasi dari luar, dari orang-orang yang mengharapkan apa yang ada di Indonesia ini, sehingga kita dinamakan dan sehingga kita bisa merdeka, merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di negara Republik Indonesia sekarang ini. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kemerdekaan ini merupakan titik dasar bagi kita selaku pemuda yang menerima, yang merasakan akan kemerdekaan ini. Sementara pejuang-pejuang yang telah berkorban, yang telah meneteskan darah dan air matanya untuk mendapatkan kemerdekaan ini, tidak lain harapannya kita selaku pemuda, penerus mereka, haruslah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan, dalam menuntut ilmu, dalam menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Kita selaku pemuda, sebagaimana dalam pepatah Arab mengatakan, syababul yom rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin, adalah penerus yang akan meneruskan perjuangan para generasi-generasi yang tertua yang telah melakukan pengorbanan dan perjuangan di negara ini. Untuk itu, harapan dan bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena dengan ilmu kita bisa menguasai dan bisa sukses dalam kehidupan kita di dunia ini. Untuk itu harapan kami kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang berjuang di Pondok Khadijah binti Khalid ini, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Memang susah, memang sakit, banyak cobaan, banyak tantangan dalam menghadapi, dalam menuntut ilmu, utamanya ilmu agama, ilmu Islam. Tapi ada harapan, ada himbauan, ada hasil yang akan diberikan dari pengorbanan dan perjuangan kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahil ladzina amanu minkum alladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang mukmin yang mana dia menuntut ilmu dalam ilmu Islam, ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, yang berjuang untuk mendapatkan ilmu, insya Allah akan memudahkan kita, akan memberi reward dari apa yang kita perjuangkan. Selama kita menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Jadi tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan
tanamkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup kita. Hanya dua pegangan hidup yang tidak akan membawa kita kepada jalan-jalan yang sesat. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, sedikit kami menyampaikan kepada Bapak Ibu para asatiz dan asatidzah yang telah berjuang luar biasa. Kami melihat pentas ini, kami tidak menyangka udah semegah ini. Mudah-mudahan ke depan selanjutnya kita bisa meningkatkan apa yang menjadi harapan kita dalam memajukan, membuktikan hasil dari jerih payah kita dalam mendidik, dalam meningkatkan pendidikan khususnya di Pondok Pesantren Khadijah binti Khuwailid Islamic Boarding School ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang telah berjuang, mudir pondok, kepala sekolah Pondok Khadijah binti Khuwailid yang kami lihat luar biasa perjuangannya. Tentu mereka juga tidak ada apa-apanya tanpa bantuan asatidzah yang mendukung mereka khususnya dalam menyukseskan kegiatan ini. Dan bagi anak-anakku yang telah mengikuti kegiatan ini, jangan bangga dengan apa prestasi-prestasi yang kalian dapatkan pada kegiatan ini dan pembelajaran yang kalian dapatkan di pondok pesantren ini. Itu belum apa-apa, perlu pendalaman, peningkatan setelah kalian keluar di pondok pesantren ini. Kalian akan dituntut banyak. Kalian harus menjadi orang yang bermanfaat, harus menjadi orang yang bisa dipercaya, harus menjadi orang dapat memberi contoh kepada masyarakat. Karena kalianlah kami harapkan menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Harapan kami sekali lagi, semoga dengan kegiatan ini merupakan awal kegiatan di Pondok Pesantren Khadijah binti Khuwailid ini. Kami tahu ini merupakan awal dan semoga selanjutnya bisa terlaksana lebih baik dan lebih besar lagi. Sekali lagi dari yayasan kami menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan berprestasi, silakan cari kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pendidikan di pondok pesantren ini. Kami insya Allah dari yayasan akan selalu membackup dan membantu semua kegiatan ketika para asatiz dan asatidzah, mudir pondok dan kepala sekolah membutuhkan. Insya Allah kami akan membackup semua kegiatan-kegiatan yang membutuhkan anggaran dan lain sebagainya. Sekali lagi kami dari yayasan mengucapkan banyak terima kasih terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik dari apa yang kita saksikan pada malam hari ini. Akhirnya kita ucapkan kepada para tamu undangan juga terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Syahid Hanan Bahanan atas sambutan, nasihat, dan motivasi yang telah disampaikan. Wal kalimatut taliyah
سيلقيها رئيس معهد خديجة بنت خويلد للتربية الإسلامية أستاذ إيان شهر الله فليتفضل مشكورا ومعجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah Al-Fadil Ustaz Haji Syahid Hanan Bahanan Hafizahullahu Ta'ala. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama atau yang mewakili, dalam hal ini diwakilkan oleh Kasih Pontren yang beliau masih dalam perjalanan, insyaallah diusahakan untuk bisa hadir membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian yang tentu kami hormati Bapak Kepala Desa Muyo, Masya Allah beliau hadir malam ini. Baru sekali kita berjumpa kemarin Pak, alhamdulillah beliau mengindahkan undangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan-kebaikan beliau. Kemudian yang kami hormati pula, dari disampaikan tadi oleh Ketua Yayasan kita, rekan yaitu dari Bank Syariah Indonesia Sumbawa, KCP Sumbawa, alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Junaidi hafizahullahu ta'ala. Bapak Gusman, afwan, mohon maaf, Bapak Gusman hafizahullahu ta'ala. Ini luar biasa, kali pertama beliau hadir di sini dan semoga ini bisa berkelanjutan. Terima kasih atas support dan kerjasamanya Bapak. Kemudian yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Abu Bakar Al-Islami Sumbawa atau yang mewakili, dan di sini lumayan banyak karena lebih dari satu yang mewakili. Kalau dalam bahasa Arab lebih dari satu, lebih dari dua itu sudah banyak. Di sini ada Ustadz Fadli sebagai Kepala Madrasah Aliyah. Kemudian ada juga Ustadz Abu Bakar yang beliau juga bagian daripada Khadijah. Beliau juga memegang posisi yang penting di Abu Bakar sebagai kepengasuhan. Dan tentunya penghormatan kepada seluruh sivitas pegawai, asatidzah dan ustadzat Khadijah binti Khuwailid Islamic Boarding School Sumbawa. Tanpa antunna kegiatan ini mungkin tidak akan terrealisasi. Tanpa dukungan kita semua, kegiatan ini mungkin tidak akan semeriah ini. Dan itu juga tentu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tentu saya cintai, saya banggakan para santriwati, anak-anak kami sekalian, yang insya Allah kegiatan ini tidak lain, tidak bukan ini kami buat panggung untuk awal kalian berkarya supaya
sebagaimana disampaikan oleh ketua yayasan kita tadi, kalian harus menjadi generasi-generasi terbaik. Syubbanul yaum, rijal ghad. Kalian hari ini itu yang akan menggantikan kami di hari esok. Ya, ketua yayasan tidak selamanya akan membimbing, membersamai kalian. Maka siapkan yang terbaik. Kemudian terakhir ucapan terima kasih kepada panitia khusus dalam agenda ini yang sudah sangat luar biasa. Siang malam Ustaz Ketua, mereka mempersiapkan tidak hanya sekedar panggung ini, tapi juga mempersiapkan anak-anak kita yang akan tampil. Dan itu bukti bahwa kita benar-benar sangat bersungguh-sungguh dengan amanah yang diberikan, dan kami sudah memegang amanah tersebut. Taib, alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas sematan nikmat pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dengan nuansa yang indah, dan insyaallah biidznillah ta'ala ini juga diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Salawat salam kita haturkan kepada kekasih kita, manusia pilihan Allah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tema kita pada malam hari ini, Sunul Istiqlal bi injazat wa ruhir riyadiyah wa ta'zizil ukhuwah al-islamiyah, yaitu mengisi kemerdekaan dengan prestasi, sportivitas, dan meningkatkan ukhuwah al-islamiyah. Saya tidak berpanjang kalam tentang tema kita ini karena tema ini langsung akan diaplikasikan oleh beberapa penampilan daripada anak-anak kita tadi. Itulah mungkin yang berkaitan dengan tema kita ini. Namun sebelum saya tutup, kutipan yang indah dari pelopor Indonesia Merdeka, yaitu Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta. Beliau mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini sangat menarik. Malam ini saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Kami di sini di bawah Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyah, khususnya Khadijah binti Khuwailid, rata-rata masih muda. Ustadz atau ustadzanya masih ada yang 2003, kelahiran 2003, 2004. Ada yang kelahiran 2007 menjadi ustadzah di sini. Mungkin yang tua atau sedikit dewasa saya dan kepala sekolah Ustadz Ridwani, tapi belum sangat tua. Namun selain itu masih muda. Sepertinya ketua yayasan kita sedang mencoba untuk mengaplikasikan perkataan Insinyur Soekarno-Hatta bahwa pemuda harus membuktikan. Hari ini ketika kita diberikan kesempatan, maka jangan kita menunggu orang-orang terbaik yang akan datang memegang, tapi kenapa tidak kita menjadi orang-orang terbaik tersebut? Maka malam ini kami membuktikan kepada beliau yang ada di sini, kepada bapak-bapak sekalian. Kenapa? Karena harapan kami sebagai seorang guru, juga harapan Sia sebagai pemerintah desa ataupun lain sebagainya. Anak-anak yang ada di belakang Sia, kalau hari ini tidak kita fasilitasi untuk menjadi anak-anak terbaik generasi bangsa kita, maka siaplah kita akan bersedih ketika kita tua. Kita tidak akan melihat bahwa generasi-generasi itu bisa melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Mungkin hanya ini dari saya. Mohon maaf atas salah katanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا جزيلا على كلماتكم. شكرا جزيلا على كلماتكم ونصائحكم القيمة. And now, we would like to invite the representative of the village Hitmoyo to deliver the next speech. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Desa Moyo, Bapak Junaidi SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan As-Sidik beserta segenap pengurus, yang kami hormati, mungkin sampai saat ini belum ada Pak Kemenak, Bapak Kemenak atau yang mewakili, yang kami hormati para donatur atau mitra Yayasan Hadijah untuk Pondok Pesantren Santriawati. Kemudian yang kami hormati pimpinan Pondok Abu Bakar. Jadi alhamdulillah, jadi yayasan baik Yayasan As-Sidik ataupun Abu Bakar sangat luar biasa sumbangsi, Pak, ya. Karena di daerah kami khusus Desa Moyo ini, selain daripada pondok ini, banyak juga bantuan-bantuan ya yang nyampe di desa kita, terutama musyawarah bahkan masjid ya. Jadi kami atas nama pemerintah desa, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian ya, baik dari yayasan ataupun pondok Abu Bakar. Kemudian di sini juga hadir mitra dari Bank BSI yang ya telah mensupport mungkin acara ataupun kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah Pak Ridwan mungkin. Jadi beliau ini beserta rekan tadi kemarin yang datang ke kantor bahwa akan ada acara ini, mohon Pak Kades bisa hadir. Terus terang ini kami baru pertama masuk dan melihat situasi di sini, jadi kami mohon maaf ya karena ini pertama. Jadi panjang lebar kami bercerita kepada beliau bahwa profil yayasan ini pun kami minta. Kemudian setelah panjang lebar kami bercerita bahwa bukan pondok penuh ya. Jadi ini adalah memakai kurikulum. Dan ini sangat baik sekali untuk ke depannya, baik santri-santriwati yang ada di sini untuk bisa melanjutkan juga ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi, karena akan ada ijazah nanti di mana bernaung Dikbud ya. Dan saya heran biasanya pondok itu harus di Depak ya, tapi ini Dikbud ya. Kemudian mungkin di Desa Moyo khususnya wilayah BTN ini sudah 8 BTN dan kemungkinan diperkirakan 6.000 unit ya. Sampai sekarang ini belum ada SD.
Jadi ini seandainya ya diadakan tingkat SD, ya mungkin zonanya akan khusus zona di Desa Moyo ini, semua BTN ini akan kita arahkan ke sini. Namun di sini tidak ada tingkat SD, mulai SMA dan SMP dan SMA saja. Ya mudah-mudahan nanti kalau bisa nanti tingkat SD, karena di sini sudah ada PAUD dan TK mungkin ya. Ya mungkin ini perlu dipikirkan atau kita usahakan supaya lebih banyak peserta didik yang ada di pondok ini. Kemudian yang kami hormati Pak RT ya, mungkin Pak RT sudah sering ya datang ke sini karena mungkin perlu diketahui sesuai dengan SK Bupati bahwa BTN Jannati ini dibagi dua, yaitu jalur tengah yang sebelah kanan dari sini itu masuk wilayah Semapuin, kemudian sebelah kiri itu masuk wilayah Desa Moyo. Namun kalau ya tidak ada sih pengaruhnya dengan pondok keberadaan di sini, mungkin hanya itu wilayah teritorial saja. Dan kebetulan pondok ini adalah masuk dalam wilayah Desa Moyo. Kemudian para ya tokoh pengasuh ya, dan yang kami banggakan yang itu santriwati ya, yang terus terang saya merasa saya melihat ini bangga dan bagaimana ya, karena saya lihat ya banyak sekali ya. Mungkin kemarin hasil pertemuan kita dengan kepala sekolah Pak Ridwan ya, mudah-mudahan nanti di samping profil pondok juga data pengasuh pengajar bisa diberi ke kami sebagaimana laporan ke ke Depak ataupun ke Dekbod, supaya kami ikut melindungi, ikut berpartisipasi juga dalam segala hal, baik keamanan ataupun ketertiban yang ada di sini. Sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah, mungkin atas nanti kerjasamanya kami tunggu Pak ya, untuk memberikan kepada kami profil dan data santri. Nah ini harapan kami. Jadi kami baru tahu sekarang bahwa betul-betul di sini adalah tempat pendidikan yang nyaman dan luar biasa. Mudah-mudahan keberadaan ini tidak ada gangguan untuk kedepannya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita selalu mengucapkan alhamdulillah karena atas izin dan rahmat Allah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita khusus ini menghadiri acara puncak kegiatan santri yang telah dilakukan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selawat serta salam selalu kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW selaku kita umat beliau. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan syafaat di yaumul hisab kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, keberadaan pondok ini sangat ya strategis, karena kalau kita lihat penyebaran ya warga khususnya di wilayah Desa Moyo ini sangat membutuhkan. Kemudian kami juga ya mendukung dan mengapresiasi sekali ketika nanti ada penerimaan murid baru atau santri baru, ya kami juga akan
membantu bergerak untuk mengarahkan bahwa di desa kita sendiri ini telah ada pusat pendidikan atau pondok khususnya santriawati yang memang ya sangat luar biasa. Jadi kami sebagai pemerintah desa hanya memberikan dukungan dan apresiasi ya, baik kepada mitra, donatur, kemudian segenap ya yayasan yang telah memperhatikan pendidikan khususnya santriawati di desa kami. Tempatnya kami sangat bangga dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu singkat dari kami. Kami akan memberikan dukungan, kemudian baik keamanan, kenyamanan, kami siap apabila diperlukan. Mungkin itu singkat dari kami atas nama pemerintah Desa Moyo, Kecamatan Welir, mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the meaningful speech and valuable advice. أيها الحاضرون الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة مميزة وهي عرض شرح القرآن، فلنستمع إلى هذه الفقرة بكل اهتمام ولنقدم لإخواننا وأخواتنا أجمل تشجيع. تفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat yang seringkali kita lupakan, nikmat kemerdekaan. Hari ini kita dapat berdiri dengan bebas, kita dapat belajar dengan tenang, kita dapat beribadah tanpa rasa takut, kita dapat mengibarkan sang saka merah putih di negeri kita sendiri. Namun, pernahkah kita bertanya, sudahkah kita benar-benar mensyukuri kemerdekaan ini? Untuk menjawabnya, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan kepada kita satu perkara yang sangat penting. Nikmat harus disyukuri. Dan kemerdekaan adalah salah satu nikmat yang paling besar bagi bangsa Indonesia. Tetapi apakah syukur cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah Indonesia merdeka? Tentu tidak. Syukur bukan hanya dengan ucapan. Syukur harus dibuktikan dengan perbuatan. Kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari kemudahan. Kemerdekaan lahir dari perjuangan, Dari keringat para pejuang, dari air mata para ibu, dari pengorbanan para pemuda, dan dari darah para pahlawan. Mereka berjuang agar anak cucunya dapat hidup bebas. Mereka berjuang agar kita dapat belajar. Mereka berjuang agar merah putih dapat berkibar dengan gagah di bumi Indonesia. Dan hari ini kita menikmati hasil perjuangan itu. Lalu, apa bentuk syukur kita? Pertanyaannya sekarang, apa bentuk syukur kita atas kemerdekaan ini? Apakah hanya dengan memasang bendera? Mengikuti lomba, menyanyikan lagu perjuangan? Itu baik. Tetapi belum cukup karena syukur harus melahirkan amal. Cara pertama mensyukuri kemerdekaan adalah menjaga iman. Di negeri yang merdeka ini, kita bebas beribadah, kita bebas mengaji, kita bebas membangunkan masjid. Maka jangan sampai kemerdekaan membuat kita justru jauh dari Allah. Jangan sampai tangan kita bebas memegang gadget, tetapi berat memegang Al-Quran. Jangan sampai mulut kita lancar berbicara tetapi berat berzikir. Jangan sampai kita bangga menjadi generasi Indonesia tetapi lupa kepada Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Cara kedua, mensyukuri kemerdekaan dengan ilmu. Dahulu para pejuang berjuang dengan senjata. Hari ini, senjata kita adalah ilmu. Karena bangsa yang bodoh akan mudah dijajah. Bukan hanya dijajah oleh bangsa lain, tetapi dijajah oleh kebodohan, kemalasan, dan kemajuan zaman yang tidak diimbangi iman. Maka belajarlah, bacalah, berkaryalah, jadilah generasi yang membanggakan Indonesia. Cara ketiga adalah menjaga akhlak. Apa gunanya pintar jika tidak sopan? Apa gunanya hebat jika suka merendahkan? Apa gunanya sukses jika tidak peduli kepada sesama? Kemerdekaan harus melahirkan manusia yang merdeka dari kesombongan, merdeka dari kebencian. Merdeka dari perbuatan yang dapat merusak bangsa. Hadirin sekalian, kami adalah generasi muda. Generasi yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Maka jangan tanyakan apa yang Indonesia berikan kepada kita, tetapi tanyakan apa yang harus kita berikan untuk Indonesia. Berikan ilmu, Berikan prestasi, berikan karya, berikan akhlak terbaik, dan berikan pengabdian terbaik untuk negeri. Jika dahulu para pahlawan berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka sekarang kita berjuang untuk mempertahankan dan mengisinya. jika dahulu mereka mengangkat senjata,
beri tepuk tangan yang meriah kepada para penampil Syarhil Quran. Masya Allah, luar biasa sekali penampilan yang telah kita saksikan. Semoga apa yang telah disampaikan melalui Syarhil Quran dapat menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan menginspirasi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Syarhil Quran. Kepada para pemenang, kami mohon untuk maju ke depan. Juara Lomba Syarhil Quran diraih oleh perwakilan kelas 9. Dalam hal ini, penyerahan hadiah akan diberikan oleh Ustadz Syahid Hanan Bahanan. Kepada beliau kami mohon kesediaannya. Selamat kepada para pemenang. Congratulations to all the winners. And for those who did not win tonight, please remember, every experience is a lesson, every effort is an achievement, and every participation is a step toward becoming better. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah telah kita saksikan bersama rangkaian penyerahan hadiah Syarhil Quran kepada para peserta yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Selamat kepada para penerima hadiah. Semoga apresiasi ini menjadi penyemangat untuk terus belajar, berprestasi, dan mencintai Al-Quran. Selanjutnya, kita akan beralih ke persembahan yang tidak kalah menarik. Jika sebelumnya kita disuguhkan dengan keindahan syair melalui lantunan dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran, maka berikutnya kita akan menikmati keindahan bahasa dan budaya daerah melalui sebuah puisi dalam bahasa Sumbawa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik saat ini, Dea Guru, adik-adik saat ini
sanak swai sanak sarki, Singin Kaji, Keisha Azalia Rizkika, Kakalis SMP Putri Khadijah Sumbawa. Kaji manang pangakang sia sareasia, sate kaji baca puisi, ade bajudul Sising Salamat. Kalanis Ling Roshida Rashad. Nungku ayam awal subuh, bentan pakarak lako mata anu, susung ate bilin bale, merke mo lako tahu, mampis rena umum diri, maraling samawa intan buleng, batu dari emas, intan ramete ngalilong, mepang siasate, kaleng sia manang, mepang sia enti, kaleng sia pinan, rezeki datang tutet sia. Konang peno tau nongka balot diri, nongka sasalen ate ke jiwa, buya sedo nonda senap, nongka nulang ko tau rara, peno tau nonda pamuya, kakan siok buya siok, kakan rawi buya rawi. Lanesia enti panyadu, mamo koyong parana kesafaat, nagaru hak tahu, naete lanesia umpameang reka buya kesiodaki, narubat hak tahu, nabalat ke kalunge, bau belo safaat kaling nenek kuasa, bebe telas alu keruris, bau nabuta ate no tumpel parate, apa dekakan tadi panising, medadi urat isi, ai dari medo, saling beme, saling satotang, kau tu kemban kemudian, tu balo samawa, sangedo ke korupsi, saantan ke pati, era salamat itu sising. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penyerahan hadiah Cerdas Cermat. Juara lomba Cerdas Cermat diraih oleh perwakilan kelas 8. Kepada Ustadz Ian Syahrullah SPD, kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan hadiah.
Itulah tadi para juara cerdas cermat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada para juara. Now, ladies and gentlemen, we are moving to the next performance. We will enjoy an English speech presented by Sharfa Rizvati. Let us give our best attention and warm applause. Sharfa Rizvati, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hello everyone. How are you all? I hope you're happy and healthy. Thank you. Okay everyone. Today I wanna talk about don't give up. Life is not always easy, right? Sometimes we feel tired, sometimes we fail, sometimes we think, I cannot do this anymore. But don't worry, because Allah already said it in the Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Meaning, after difficulty comes easy, after difficulty comes easy. In the Quran Surah Al-Inshirah 5-6. See, Allah said it 2 times. That means after every hard time, there is an easy time. So, if today is hard, tomorrow will be better. Don't give up, okay? And our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Meaning, the strong believer is better and more beloved to Allah than a weak believer. Narrated by Muslim. So, Allah loves people who are strong, people who keep trying, and people who don't give up. Look at our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. People laugh at him, people hurt him, but did he stop? No. He kept going because he believed in Allah. And look at you guys. You wake up early, you come to school, and memorize the Quran even when it's hard. Isn't that amazing? Masya Allah. So, what should we do when we feel like giving up? First, ask Allah. Say, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah is sufficient for me and He is the best disposer of affairs. Don't give up. Keep trying, keep praying, and keep believing in Allah because every small effort you make is seen by Allah. Second, try again and again. The Prophet ﷺ said, Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa anna qallah. Meaning, the deeds most beloved to Allah are those that are done consistently, even they are small. Narrated by Bukhari and Muslim. So, even one ayah is okay. Even 10 minutes of studying is okay. Just don't stop. Third, remember this. Allah says in the Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Meaning, so whoever does an atom worth of good will see it,
in the Quran, Surah Al-Azzalah, verse 7. So Allah sees everything and He never lets your effort go to waste. So guys, remember this. Success is not about being giving up. Success is not about being perfect. Maybe today you failed. It's okay. Try again tomorrow. Step by step, little by little. One day you will be proud of yourself, inshallah. So let's make a promise together. When life gets hard, let's say, I can do it. I won't give up because Allah is with me. Maybe that's all from me. Thank you very much for listening. May Allah bless us all. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilan yang luar biasa. Semoga penampilan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan tentunya semakin berani untuk tampil di depan umum. Selanjutnya, kita akan memberikan penghargaan kepada para pemenang Lomba Desain Poster Kemerdekaan. Juara lomba desain poster diraih oleh perwakilan kelas 8. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Ustadz Ridwan untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah kepada seluruh pemenang. Selamat kepada seluruh pemenang. Teruslah berkarya dan jangan berhenti menciptakan sesuatu yang positif dan bermanfaat. والآن سنستمع إلى خطاب باللغة العربية فلنستقبل المتحدث بالتصفيق الحوري. تفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fayasurruni an uqaddima lakum muhadarati tahta al-mawdu' mufsidatul ukhuwatil islamiyyah. Faya ayyuhal ikhwatul kiram, ألذ ما في هذه الحياة الدنيا بعد الإيمان
والعمل الصالح. لقاء الإخوات في الله مع بعضهم بعضا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لولا القيام بالأسحار وصحبة الأخيار ما اخترت البقاء في هذه الدار. وكلنا يعلم الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تردها، أي تقوم بإصلاحها وتنهد إليه بسبب ذلك؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أيها الإخوات الكرام، ليفكر كل واحد منا: هل أنا لي أخو في الله؟ إن رأيته ذكرت الله، وإن تكلم معي زادني علما، وإن عمل عملا أمامي ذكرني بالآخرة. فيا من له أخو في الله عز وجل، كن حريصا على هذه الأخوة، واحذر من مفاسدها ومن مفسدات هذه الأخوة. أولا، الطمع في الدنيا. ثانيا، المعاصي والمنكرات. ثالثا، عدم الالتزام بآدب الكلام. أيها الإخوات الكرام، الأخوة في الله نعمة عظيمة، فلنحافظ عليها، وذلك بترك الطمع فيما في أيدي الإخوة، وبترك المعاصي والمنكرات، وبالقول الحسن. اللهم وفقنا لذلك يا أرحم الراحمين، آمين. يمكن هذا مني، شكرا على اهتمامكم، والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. What a wonderful Arabic speech! Let us give another round of applause to our speaker for the amazing performance. And now, we have reached one of the most exciting moments of the night. It's time to announce and award the winners of the futsal competition. Juara lomba futsal diraih oleh perwakilan kelas 9. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Ustadz Abu Bakar Suarez untuk memberikan hadiah.
Remember, true victory is not only about winning, but also about teamwork, discipline, and sportsmanship. Kita lanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Bola Buta. Juara Lomba Bola Buta diraih oleh perwakilan kelas 9. Dalam hal ini kami mohon kesediaan perwakilan pimpinan cabang PSI Kabupaten Sumbawa. Kepada beliau kami mohon kesediaannya. Selamat kepada para pemenang. Hadirin yang kami nantikan, kini kita sampai pada salah satu penampilan yang pastinya sudah dinanti-nanti. Selanjutnya adalah pertunjukan drama. Kepada para pemain drama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أيها الحاضرون الكرام وأيتها الحاضرات الفضيلات، نحن سنقدم لكم الآن مشهدا تمثيليا قصيرا بعنوان Di Balik Senyum Maryam. نرجو منكم أن تستمعوا بهذا العرض وأن تستفيدوا من الرسالة التي نقدمها من خلال هذا المشهد. فلنبدأ العرض ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شكرا لحسن انتباهكم. I am the narrator. Hi, my name is Maryam. I am a quiet and hardworking new student. Hi, my name is Hannah. I am 6th year student who often looks down on others. Hi, my name is Rania. I am Hannah's friend. I am tend to follow whatever she does. Hi, my name is Aisha. I am a student who is brave enough to stand up for Maryam. Hi, I am the teacher who guides and supervises the students in the boarding school. Di Balik Senyum Maryam. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari bullying. Hari pertama di pondok,
Bulan Agustus telah tiba. Bendera merah putih berkibar di seluruh Indonesia. Seluruh rakyat bersiap memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di sebuah pondok pesantren putri, datang seorang santri baru bernama Maryam. Ia datang membawa harapan untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, dan mendapatkan keluarga baru. Maria masuk membawa tasnya. Assalamualaikum. My name is Mariam. I'm very happy to study in this boarding school. I hope I can learn many good things and find good friends. Waalaikumsalam. Hal anti talibah jadida? نعم أنا طالبة جديدة. ما اسمك؟ My name is Mariam. مريم تبدين هدية جدا. Maybe she will be easier to order around. Guys, please don't judge her. She's new here. Let's welcome her kindly. نحن نمزح فقط. Maryam hanya tersenyum. Namun, ia belum tahu bahwa kata hanya bercanda akan menjadi luka yang terus ia dengar setiap hari. Kemerdekaan yang mulai hilang. Hari berikutnya, ketika Maryam sedang merapikan buku, tiba-tiba Maryam, khudi kitabi. Okay, sister, I will take it. Bismillah. Maryam pun mengambil buku. Beberapa saat kemudian, This is your book. Di mana ta'akhirti? I'm sorry, I couldn't find it quickly. She is always slow. Come on, we don't have time to wait. Maryam mencoba untuk tidak menghiraukannya. Ia pun membaca mutun. يقول راجي رحمة الغفور. مريم عندما تتلو المتن هل يكون صوتك هكذا حقا؟ Mereka tertawa. Maryam terdiam. Wajahnya berubah. Ia menundukkan kepala dan memegang kepala. Aisyah yang melihat hal tersebut menegur mereka. Stop it! That isn't funny anymore. Please respect her. إنما مجرد مزاح. Yeah, we were just joking. Rania yang awalnya ikut tertawa, tiba-tiba terdiam. Ia melihat wajah Maryam yang mulai sedih. Baru saat itu, Rania menyadari bahwa tidak semua candaan terasa lucu bagi orang lain. Kadang, satu tawa bisa menjadi luka bagi seseorang. Maryam, maybe Aisha is right. I hope you know that I'm sorry. I didn't mean to. Hari itu, Maryam mulai kehilangan keberaniannya. Ia takut berbicara, takut salah, takut ditertawakan. Padahal, setiap manusia berhak merasa aman. Itulah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Menjelang hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan semakin dekat. Semua santriwati sibuk mempersiapkan berbagai kegiatan perlombaan. Aula dipenuhi tawa dan semangat. Semua ingin berpartisipasi. Guys, tomorrow is Independence Day. We will
have many competition. Yay! Maryam pun ingin ikut bersama mereka. Ia mencoba memberanikan diri untuk bergabung. Hi guys, may I help decorate the hall? Of course, Maria. Come here and help us. Maryam tersenyum lega, tapi tidak dengan Hana. Wajahnya sedikit terkejut melihat perubahan sikap Rania terhadap Maryam. Ia tampak tidak senang. Lalu tiba-tiba, Lah, aku tidak sendiri syian. Maryam terkejut. Ia diam sejenak lalu menunduk. Ia tak menyangka Hana akan berkata seperti itu. Ia ingin menangis, namun ia mencoba tetap kuat. Maryam berusaha untuk tidak mengerokkan kata-kata Hana. Ia pun ingin melanjutkan dekorasi yang tadi ingin dibantunya. Hana yang melihat hal itu semakin kesal. Hana, everyone deserves a change. Please, stay there. Tanpa menghiraukan nasihat Aisyah, Hana mendekati Maryam dengan wajah yang cemberut. Ia belum menyadari bahwa memaafkan dan memperbaiki hubungan adalah sikap yang jauh lebih baik daripada terus tersenyum keberanian. Enggak ini syian nih. Di luar, semua orang bergembira menyambut kemerdekaan. Namun, di dalam hati Maryam, ia masih terasa terpenjara. Terpenjara oleh rasa takut, terpenjara oleh ejekan. Karena sesungguhnya, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajah. Kemerdekaan juga berarti setiap manusia berhak hidup dengan aman, dihargai, dan memiliki harapan untuk masa depannya. Malam itu, seluruh santri telah terlelap. Suasana di pondok begitu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin malam. Di sudut kamar, Maryam duduk sendirian. Ia membuka tasnya, lalu mengambil sebuah foto ibunya. Maryam memandang foto sambil menahan air mata. Mom, everyone is happy. They are preparing for Independence Day. But why am I not happy? I'm afraid to speak. I'm afraid to make mistakes. I'm afraid to meet my friends. Mom, I just want to feel safe. يا أمي ادعي لي أريد أن أكون قوية. I miss you, Mom. Air mata jatuh perlahan. Namun, Maryam tetap memilih bertahan karena ia teringat pesan ibunya. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah menangis, tetapi yang tetap bangkit setelah menangis. Upacara Hari Kemerdekaan. Terdengar lagu Indonesia Raya, semua berdiri dengan tegak. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus, seluruh santri mengikuti upacara bendera. Semua mengucapkan kata yang sama. Merdeka! Namun, belum semua benar-benar memahami maknanya. Setelah upacara selesai, anak-anak sedang duduk istirahat. The ceremony was beautiful. It reminds us to love our country. Maryam datang menghampiri. Hayya ya Maryam, la tufsidi ihtifal biwujudik. Enough! Please, don't do this anymore. Hari itu, suasana mulai berubah. Maryam yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Hana terdiam dan sedikit terkejut. Bagaimana? Today, everyone talk about freedom, but I don't feel free. I'm afraid every day. I'm afraid to smile. I'm afraid to speak. I'm afraid to be myself. Freedom is not only about our country. Freedom is also about feeling safe. I want to be free.
Nasihat Ustazah. Ustazah melihat Maryam, ia tampak sedih dan ketakutan. Ustazah pun menghampirinya. ماذا حدث هنا؟ Ustazah, Maryam has been bullied for a long time. She never told anyone because she was afraid. Astaghfirullah. Ya banati, innal hurriyata laysa faqat tahrir al-watan, walakinnaha aidan an yash'ura kullu insani bil aman. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. A true hero is kind. A true hero respects others. So, let's help each other. Hana mulai menundukkan kepala. Suasana menjadi hening. Untuk pertama kalinya, Hana menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang bercanda, ia sedang melukai hati seseorang. Kemerdekaan dimulai dari hati. Nasihat Ustazah membuat suasana menjadi hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Hanya ada hati yang mulai berbicara kepada dirinya sendiri. Ya Maryam, ana asifah. Lam akun a'lamu anna kalimati kanat tu'limuk. Kuntu adunnuhu mujarradan mizah. Walakinni al-an fahimtu khata'i. Thank you for saying that. I was hurt. I cried many nights, but I don't want to hate you. Maryam, I'm sorry too. I laughed at you. I should help you. Let's forgive each other. Let's learn together. Let's help each other. Hari itu tidak ada perlombaan yang lebih indah selain kemenangan melawan kesombongan. Tidak ada hadiah yang lebih berharga selain saling memaafkan. Ya banati, inna a'zama intisarin huwa intisarul insani ala nafsih. Today, we celebrate the independence of our country. Tomorrow, let us continue by giving freedom to others. Freedom from fear, freedom from insult, and freedom to dream. Real heroes are not those who hurt others. Real heroes are those who protect others. سأتغير من اليوم لن أضحك على أحد بعد الآن. I was wrong. From today, I will change. I will not hurt anyone again. I will be a better person. Stop! Stop bullying! اهدر من كلامك. Take care of your heart. اعتني بأخيك. Because we are all sisters. Bullying bukan candaan, merendahkan bukan keberanian, dan diam bukan solusi. Mari menjadi generasi yang kuat, bukan karena mampu menyakiti, tetapi karena mampu melindungi. Stop bullying. Freedom means living without fear. Every heart deserves kindness. الحرية تبدأ باحترام الآخرين. Let's protect one another, let's spread kindness, let's stop bullying. لنكن جيلا ينشر الرحمة ولا الكراهية. Bullying is not a joke.
A simple word can hurt someone deeply. So, let's choose kindness, respect, and compassion. Kunu ruhama wa kunu aunan liman yahtaju ilaikum wa la takunu sababan fi alami ghairikum. Stop bullying. Be kind, be respectful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Masya Allah, kana al-ardu ra'i'an wa mumti'an jiddan. Yuqaddim tasfiqan haran jami'il mumassilin ala hadha al-ardi al-mumayyaz. والآن ننتقل إلى تقديم الجوائز للفائزين في مسابقة ملء الماء. نرجو من الفائزين التقدم إلى الأمام عند ذكر أسمائهم. Juara lomba estafet air diraih oleh perwakilan kelas 7B. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak Haji Ilham Mustami SAG selaku Ketua Komite SMP Putri Khadijah Sumbawa. Mubarakun lakum jami'an. Selanjutnya, tibalah saatnya kita memberikan apresiasi kepada para pemenang lomba drama. Juara lomba drama diraih oleh perwakilan kelas 7 mana suaranya? Kelas 8 mana suaranya? Kelas 9 mana suaranya? Juara lomba drama diraih oleh kelas 9. Kami mohon kesediaan Bapak Is selaku Ketua RT 03 Moyo. Kepada beliau disilakan. Kepada seluruh peserta lomba drama kelas 9 silakan untuk menaiki panggung. Selamat kepada seluruh pemenang.
Dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan kreativitas dan penampilan terbaiknya. أيها الحاضرون الكرام، وصلنا الآن إلى نهاية برنامجنا في هذه الليلة. نشكر الله تعالى على نعمه وتوفيقه، ونشكر جميع من ساهم في إنجاح هذا الحفل. نأمل أن تكون هذه الفعاليات قد زادت محبتنا وأخوتنا وجعلتنا أكثر نشاطا وإبداعا. Ladies and gentlemen, as we come to the end of tonight's main event, we would like to express our deepest gratitude to everyone who has contributed to making this celebration possible. May all the moments, laughter, competitions, and performance we share tonight become beautiful memories that we will always remember. Akhir kata, kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam tutur kata, sikap, maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh hadirin pada malam hari ini. Mari kita tutup acara dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. وبهذا نختم حفلنا لهذه الليلة. نشكركم جزيل الشكر على حضوركم وحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami mohon kesediaan kepada seluruh tamu undangan untuk menaiki panggung karena akan ada sesi foto bersama. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk menaiki panggung karena akan ada sesi foto bersama. Tauhid dulu. Selanjutnya merdeka.